Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman menggelar sidang dugaan penganiayaan yang terjadi di daerah tersebut beberapa waktu lalu. Dalam sidang tersebut, gugatan ganti rugi dengan perkara pidana digabung dengan menghadirkan ketiga terdakwa secara virtual. Dalam sidang, penasehat hukum menggugat ajukan beberapa bukti yang berupa data-data biaya pengobatan hasil pemeriksaan rumah sakit yang berhubungan dengan visum dan pemeriksaan labor. Ya, pada prinsipnya yang kita sampaikan itu bukti-bukti yang berkaitan dengan kwitansi-kwitansi biaya pengobatan korban Hendra Bonjo. Kemudian yang kedua itu bukti-bukti hasil pemeriksaan rumah sakit yang berhubungan dengan visum dan uji pemeriksaan labor, kan lehernya patah dalam, luar ruas patah dalam. Jadi itu kira-kira buktinya. Pada prinsipnya kita tetap memperjuangkan hak korban. Jadi dalam konteks hukum pidana, sebenarnya ini kan diakomodir oleh pasal 98 sampai pasal 11 KUHP. Di pasal 98 itu memberikan ruang kepada korban untuk memperjuangkan haknya akibat dari tindak pidana yang merugikan terhadap diri korban. Sementara itu, penasehat hukum tergugat merasa keberatan dengan persidangan tersebut karena menurutnya yang mesti diprioritaskan adalah para perkara pokok, yaitu dugaan penganiayaan, bukan pada perkara ganti rugi. Persidangan hari ini pun akhirnya diundur karena majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyiapkan tuntutan perkara pidana pokok. Terkait dengan persidangan yaitu penggabungan ganti kerugian dengan perkara pidana nomor 93 PIT B garing 2022 PNLBS, kami selaku penasihat hukum terdakwa, kami sangat keberatan. Kenapa? Karena terkait dengan pidana pokok, para terdakwa ini belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi berkaitan dengan ganti kerugian, seharusnya menurut kami penasihat hukum harus diputus dulu masalah perkara pokoknya. Karena ada aturan, walaupun ada aturan terkait dengan pasal 98 sampai pasal 100 terkait penggabungan perkara pidana tentang ganti kerugian itu, kita harus selesaikan dulu masalah pokok perkara pidana. Sementara itu, penggugat yang menjadi korban dalam dugaan penganiayaan tersebut di Padang menilai ada kejanggalan sejak ia melapor ke polisi. Mulai dari hasil visum yang tidak kunjung didapatkan dan disebut baru didapat di RSUP M. Jamil saat kasus mulai berjalan. Selain itu juga mengaku tidak adanya komunikasi dengan jaksa dari tahap penyidikan. Saat ini korban mengaku menderita patah ruas leher sehingga tidak bisa menjalani aktivitas sejak kejadian terjadi pada Agustus lalu. Ia meminta ketiga terdakwa dihukum seadil-adilnya termasuk gugatan perdata ganti rugi yang ia layangkan. Sampai saat ini kita masih belum tahu tuntutan berapa yang akan diajukan ke pelaku. Karena dakwaannya ada dua di pasal 351 dan pasal 170. Terus karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita koordinasikan dengan pihak kejaksaan, maka kita mengajukan gugatan perdata pada tanggal 27 Desember 2022 untuk menuntut ganti rugi atas kejadian pengeroyokan yang menyebabkan patahnya leher di servikal kelima. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV.